Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saat ini saya berada di Kota Lama Semarang. Di sisi saya itu adalah Jembatan Berok yang ikonik. Jembatan Berok ini menjadi semacam pintu gerbang masuk Kota Lama Semarang. Saat ini Kota Lama Semarang memang menjadi destinasi populer yang wajib dikunjungi wisatawan ketika masuk atau berkunjung ke Semarang. Kurang lengkap berkunjung ke Semarang tanpa mengunjungi Kota Lama. Menjadi kawasan cagar budaya, Kota Lama menawarkan pemandangan gedung-gedung tua dan bersejarah dengan arsitektur khas Eropa. Gereja Belenduk ini yang paling populer, kemudian ada gedung asuransi Jiwasraya, gedung Bank Mandiri, Kota Tular, gedung The Spiegel. Nah, ini sekarang menjadi kafe yang banyak dikunjungi pengunjung, gedung Auditra, gedung Marba, dan masih banyak lainnya. Pada masa kolonial Belanda, kawasan Kota Lama pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan. Pada masa itu Kota Lama Semarang dikenal dengan nama The Europeesput. Sejarah Kota Lama Semarang berawal dari kesepakatan antara Kerajaan Mataram Islam dengan Belanda, atau tepatnya VOC. Semarang merupakan kota pelabuhan berbasis ekonomi perdagangan, membuat VOC tertarik untuk menguasainya. VOC memang sangat tertarik untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pesisir utara Jawa, tentu adalah Semarang. Keinginan VOC tersebut mendapat momentum pada paruh kedua abad ke-17 ketika Kerajaan Mataram Islam kewalahan ketika menghadapi pemberontakan Trunojoyo dari Madura. Momentum ini VOC menawarkan kepada Kerajaan Mataram Islam untuk menghadapi pemberontakan Trunojoyo itu. Namun tentu saja ini tidak gratis. Kerajaan Mataram Islam diharuskan untuk menyerahkan Semarang sebagai imbalan atas bantuan VOC tersebut. Ini adalah keinginan yang diidam-idamkan VOC. Kesepakatan pun terjadi antara Kerajaan Mataram Islam dengan VOC, yaitu pada tanggal 15 Januari 1678. Tentu saja sejak saat itu didirikan berbagai bangunan di Kota Lama, mulai dari gedung pemerintahan, pemukiman, hingga benteng Frishhoek. Dalam perkembangannya, benteng Frishhoek ini dibongkar dan dibangun benteng baru yang mengelilingi seluruh kawasan Kota Lama. Pembangunan benteng baru ini berlangsung antara 1741 hingga 1756 yang disebut sebagai benteng fase kedua. Sejak saat itu, Kota Lama mendapat julukan sebagai Little Netherlands karena penampilannya yang mirip dengan kota-kota yang ada di Belanda. Untuk mempermudah akses keluar masuk, dibangun jalan-jalan penghubung di dalam benteng. Pada masa VOC dan kolonial Belanda, Kota Lama memang menjadi pusat pemerintahan, industri, dan perdagangan. Setiap tahunnya semakin banyak dibangun fasilitas kota seperti gedung teater Marabunta, bangunan rumah, dan fasilitas kota yang lain. Hingga abad ke-19 dan ke-20, Kota Lama masih menjadi pusat perdagangan di mana banyak pedagang Cina dan Arab berdatangan. Kota Lama Semarang sendiri baru dikenal setelah kemerdekaan Indonesia. Hal ini karena bangunan-bangunan yang ada di kawasan ini memiliki gaya arsitektur Eropa khas zaman dulu, khususnya pada masa kolonial Belanda. Saat ini, Kota Lama Semarang telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya peringkat kota
dan diusulkan sebagai World Heritage ke UNESCO.